Ramadan 71 tahun silam di ruang makan rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 sedang berlangsung peristiwa yang sangat bersejarah dalam perjalanan Republik ini. Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Teks pun ditulis Bung Karno pada secari kertas lalu diketik. Bulan itu adalah bulan suci Ramadan dan waktu hampir habis untuk makan sahur. Setelah teks proklamasi diketik, para pemimpin bangsa ini menuju ruang besar di bagian depan rumah. Bung Hatta berdiri mendampingi Bung Karno menghadap para hadirin. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi, tanggal 17 Agustus 1945. Bung Karno kemudian membuka pertemuan dini hari itu dengan beberapa patah kata. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara. Dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Setelah berdebat masalah siapa saja yang menandatangani teks itu, disepakatilah teks proklamasi hanya ditandatangani oleh 2 orang saja, yaitu Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pukul 5 pagi, fajar 17 Agustus 1945 memancar di ufuk timur. Embun pagi masih menggelantung di tepian daun. Para pemimpin bangsa dan para tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan setelah merumuskan teks proklamasi hingga waktu sahur. Mereka telah sepakat untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia hari itu di rumah Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 pagi. Bung Hatta sempat berpesan kepada para pemuda yang bekerja pada pers dan kantor-kantor berita untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Tanpa protokol, Latif Hendraningrat, salah seorang anggota PETA, segera memberi aba-aba kepada seluruh barisan pemuda yang telah menunggu sejak pagi untuk berdiri. Serentak semua berdiri tegak dengan sikap sempurna. Latif kemudian mempersilakan Soekarno dan Muhammad Hatta maju beberapa langkah mendekati mikrofon. Setelah mengucapkan pidato pendahuluan singkat dengan suara mantap dan jelas, Bung Karno membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nuansa religi dan agamis menyelimuti ide pemilihan hari, tanggal, dan bulan dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia yang sekaligus menjadi momentum kelahiran negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi 17 Agustus 1945 atau 9 Ramadan 1364 pada hari Jumat pukul 10 pagi merupakan puncak keberhasilan perjuangan umat Islam sebagai mayoritas penduduk bangsa Indonesia dalam upaya membebaskan bangsa dan negara dari penjajahan Barat dan Timur. Proklamator dengan dorongan para ulama pada 10 hari pertama bulan Ramadan sebagai puluhan rahmat berani membacakan proklamasi. Tidak gentar terhadap Amerika Serikat yang mendemonstrasikan bom pemusnah massal di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Pada tanggal 14 Agustus, Jepang bertekuk lutut pada sekutu. Tetapi Indonesia justru berani memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17. Itu karena Bung Karno didukung oleh para ulama. Pertama, secara fisik, mereka didukung oleh PETA, pembela tanah air, pasukan yang pada awalnya bentukan Jepang, sewaktu mengikuti Indonesia yang terdiri atas 68 batalion.
Semuanya dipimpin ulama. Pada masa Jepang, ulama diberi kesempatan untuk memimpin organisasi kesenjataan atau kemiliteran. Maka umat Islam mempunyai kekuatan yang dahsyat. Orang-orang NU diberi kewenangan membina 50 batalion Laskar Hizbullah. Kita bisa bayangkan betapa besar kekuatan Islam saat kemerdekaan diproklamirkan. Secara pemikiran, moral, dan spiritual, mereka juga didukung tokoh-tokoh dari ulama. Misalnya oleh Syekh Musa, seorang ulama dari Sukanegara, Cianjur Selatan. Juga Dr. Andes Sosro Kartono, kakak Raden Ajeng Kartini yang saat itu menetap di Bandung. Kiai Haji Abdul Mukti dari Muhammadiyah. Dan dari NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mereka inilah yang memberitahu bahwa Jepang tidak akan mengganggu Indonesia lagi. Bahkan Kiai Haji Hashim Asy'ari waktu itu juga mengatakan bahwa presiden pertamanya adalah Bung Karno, dan itu disetujui Angkatan Laut Jepang. Mengutip Syekh Musa, Kiai Haji Abdul Mukti, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, sejarawan Profesor Ahmad Mansur Suryanegara menuturkan, Bung Karno tidak mau memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia karena dihalangi Inggris, bahwa Indonesia akan dibuat seperti Hiroshima dan Nagasaki. Tapi didorong dan didesak oleh para ulama agar Soekarno berani segera memproklamirkan kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia. Menurut para ulama saat itu, apabila tidak segera memproklamirkan kemerdekaan negara dan bangsa pada saat itu, maka kita harus menunggu kemerdekaan negara dan bangsa ini selama 300 tahun lagi. Kenyataannya, ketika Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh sekelompok pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok dan sehari penuh berada di sana, mereka berdua tidak berhasil ditekan supaya segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan terlepas dari segala kaitan dengan Jepang. Sukarni dan kawan-kawannya hanya dapat mendesak Soekarno-Hatta untuk menyatakan proklamasi secepatnya, seperti yang telah direncanakan oleh para pemuda di Jakarta. Akan tetapi, Soekarno-Hatta tidak mau didesak begitu saja. Keduanya tetap berpegang teguh pada perhitungan dan rencana mereka sendiri. Di sebuah pondok bambu berbentuk panggung di tengah persawahan Rengas Dengklok, siang itu terjadi perdebatan panas. Para pemuda mengatakan, revolusi berada di tangan kami sekarang, dan kami memerintahkan Bung. Kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu... Mendengar nada ucapan yang menekan, Soekarno dengan kemarahan yang menyala bangkit dari kursinya sambil mengatakan dengan nada tinggi, "Lalu apa?" Semua terkejut, tidak seorang pun yang bergerak atau berbicara. Ketika suasana tenang kembali, Bung Karno duduk seraya berbicara dengan suara lirih. Yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Saigon saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17. Tokoh muda Soekarni langsung bertanya, mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya seorang yang percaya pada mistik. Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan. Waktu kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Berdasarkan perhitungan itulah proklamasi kemerdekaan RI diproklamirkan. Sehari kemudian pada tanggal 10 Ramadan atau 18 Agustus, para ulama bersama pimpinan nasional Kiai Haji Wahid Hashim Nahdlatul Ulama, Ki Bagus Hadi Kusuma Muhammadiyah, Kasman Singodimedjo Muhammadiyah, Muhammad Hatta Sumatera Barat, dan Teguh Muhammad Hasan Aceh berhasil merumuskan ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian diserahkan untuk disahkan kepada dan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI di Jakarta pada hari dan tanggal yang sama. Oleh karena itu, dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia terwujud hanya berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pemirsa Khazanah, para pendiri negara ini mengaku dalam UUD 45 bahwa kemerdekaan dicapai bukan hanya sebagai hasil usaha perjuangan pergerakan nasional, tetapi terwujud berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, sesepuh NU, pernah berkata, kita sebagai orang Islam harus merayakan secara Islami pula. Apalagi kita santri, kita menghormati para pahlawan dengan cara mengaji, bukan menyanyi. Kita selayaknya harus memasyarakatkan gerak batin, bukan hanya gerak badan. Kita merayakan hari kemerdekaan dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran, zikir, dan sholawat.
Atau baik juga peringatan kemerdekaan Indonesia diadakan 2 kali, pada tanggal 17 Agustus dan tanggal 9 Ramadan. Semoga Allah selalu memberkati negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.